Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 na. Every day's like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 na. Every day's like my iPod stuck on replay. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kalian masih semangat kan mengikuti kebaktian sekolah minggu pada hari ini? Jangan lesu loh ya, masa kalian lesu kan gak seru. Sebelum kita memulai kebaktian minggu pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Gimana sikap berdoa? Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Engkau sudah setia dan lindungi kami agar kami masih bisa berkumpul untuk kebaktian pada minggu pagi hari ini walaupun cuma hanya virtual. Tuhan, tolong sertai lindungi dari awal, pertengahan hingga akhirnya kegiatan sekolah minggu pada pagi hari ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, biar kalian gak loyo-loyo banget, kita mau pujian dulu ya. Sambil berdiri biar semangat. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yang kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yang kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Nah, adik-adik, sekarang kalian boleh duduk. Di sini sebelum mulai firman, kita mau nyanyikan satu pujian dulu ya, adik-adik. Pujiannya boleh sambil duduk ya. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga.
adik-adik silahkan duduk ya. Sekarang kita akan ke sesi firman dipimpin oleh Kak Vista. Silahkan Kak Vista. Halo, Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini bertemu lagi dengan Kak Vista di Sekolah Minggu Online Komisi Anak di IKI Wonogiri. Kak Vista harap kalian selalu dalam kondisi baik dan juga sehat-sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Nah, hari ini Kak Vista akan membawakan sebuah firman Tuhan di mana kita bisa belajar bersama-sama. Akan tetapi, sebelum kita mulai belajar bersama tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Vista punya sebuah pertanyaan pada hari ini. Pertanyaannya gini nih, pernah nggak sih kalian makan ayam gorengnya KFC? Pernah ya? Rasanya gimana? Enak nggak? Iya, enak. Tapi tahukah kalian, di balik kesuksesan KFC yang terkenal dengan ayam gorengnya yang enak itu, pemiliknya yaitu Kolonel Sanders justru sukses membangun KFC di usia tua. Makanya ada gambar kakek-kakek berjanggut ya itu di KFC. Gitu. Itu adalah gambaran dari Kolonel Sanders. Nah, ini kalian pasti tanya dong, apa hubungannya Kak KFC dengan firman Tuhan pada pagi hari ini? Gitu. Ada adik-adik. Karena tujuan dari firman pada hari ini adalah supaya kalian sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus nih punya harapan akan masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, Kak Vista akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 29 ayat 1 hingga 14. Di mana di sini diceritakan bahwa umat Israel yang saat itu tengah dijajah oleh Raja Nebukadnezar. Lalu ada seorang nabi bernama Hanaya mengatakan bahwa umat Israel hanya akan dibuang selama 2 tahun. Wah, mereka mikirnya gampang nih, cuma 2 tahun, bukan masa yang panjang lah gitu. Jadi sekali lagi bebas nih gitu kan menurut mereka. Tetapi tiba-tiba Nabi Yeremia justru mengatakan hal yang berbeda dengan Nabi Hanaya. Apa yang dibilang sama Nabi Yeremia? Nabi Yeremia mengatakan bahwa umat Israel justru akan dibuang selama 70 tahun. Bayangkan nih, 2 tahun versus 70 tahun. Lama banget kan 70 tahun? Lah ya sebel ya umat Israel. Lah masa 70 tahun? Wong Nabi Hanaya aja bilangnya 2 tahun gitu. Nah, terus menurut kalian siapa nih yang betul? 2 tahun atau 70 tahun? Ayo, 2 tahun atau 70 tahun? Nah, ternyata ya adik-adik ya, yang betul itu siapa toh? Yang betul? Yang betul itu adalah Nabi Yeremia. Kok bisa? Ya bisa. Ternyata tuh ya, Nabi Hanaya itu bukan nabi yang beneran, nabi palsu. Jadinya ya nggak 2 tahun. Yang betul ya 70 tahun. Nah, terus nih, selama mereka dibuang 70 tahun, apa ya cuma 70 tahun lamanya gitu tanpa melakukan apa-apa, adik-adik? Tidak. Nabi Yeremia mengatakan kepada mereka, apa aja ya? Ada beberapa ya. Jadi, Nabi Yeremia memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Walaupun mereka dalam pembuangan selama 70 tahun, tetapi Allah memberikan perintah tegas. Yang pertama, dirikan rumah. Yang kedua, buatlah kebun. Yang ketiga, bangunlah rumah tangga. Atau mungkin menikah ya, menikah. Dan yang keempat, usahakan kesejahteraan kota yang mereka diami selama dijajah itu. Gitu. Jadi ada 4 hal tadi ya. Dan kita bisa mengatakan
walaupun dijajah, tapi Tuhan meminta mereka untuk tidak menyerah. Nah, gitu. Kembali lagi nih ke KFC. Tadi ya, nyambung kan, kita nyambung ya. Apa hubungannya dengan Kolonel Sanders yang sukses di usia tua? Nah, itu sama seperti perintah Tuhan yang mengatakan supaya mereka untuk berusaha, seperti membangun rumah, menikah, dan sebagainya ya, Katina. Itu sama seperti Kolonel Sanders yang nggak nyerah, adik-adik. Ketika muda gagal lagi, nyoba usaha lagi, gagal lagi, sampai akhirnya berhasil, walaupun di usia tua. Sama seperti firman Tuhan juga ya, walaupun bangsa Israel dibuang selama 70 tahun, tapi Tuhan meminta mereka untuk tidak menyerah. Nah, itu adik-adik, kita tidak boleh menyerah. Misalnya lagi nih, ketika kalian ulangan, udah belajar sampai malam, ternyata pas besok mengerjakan ulangan, nilai kalian cuma 75. Sebel ya, Dik ya? Mesti sebel ya. Duh, udah belajar susah-susah, dapetnya 75. Ya, mungkin kecewa, itu hal yang wajar. Tapi apa terus kekecewaan itu bikin kita, udah lah, nggak usah belajar aja, toh nilainya juga jelek kalau belajar. Apa kalian menyerah seperti itu? Enggak dong, anak Tuhan nggak boleh nyerah. Justru kita harus lebih berusaha lagi, lebih belajar lagi. Nah, itu loh adik-adik yang dimaksud dengan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang tidak mudah menyerah, masa depan yang kita akan selalu berusaha dan yakin dengan rencana Tuhan atas hidup kita. Tapi ya kita tetap harus berusaha. Sebagai anak-anak Tuhan, hal yang paling penting dalam hidup kita saat ini adalah tetap beriman, rajin berdoa, taat kepada orang tua, rajin sekolah minggu. Kita harus percaya juga dengan harapan yang indah. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita sebagai anak Tuhan, dan kita melakukan pekerjaan kita sebagai anak sekolah mungkin, dan sebagai anaknya orang tua kita, sehingga kita akan mendapatkan masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, dimanapun kalian berada, ingatlah, kita tidak boleh menyerah. Karena ketika kita gagal, justru Tuhan itu membuat kita menjadi manusia-manusia yang lebih kuat daripada sebelumnya. Semangat anak-anak Tuhan Yesus. Shalom. Nah, adik-adik, kalian tadi kan sudah firman. Sekarang kalian bangkit berdiri lagi, kita pujian sekali lagi ya. Mari Bu Wiwi. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan.
kita mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan, kita akan membuat aktivitas pada pagi hari ini. Kita siapkan kertas HVS, kemudian pensil warna-warni, lem, kertas lipat, atau juga manik-manik seperti ini. Nah, setelah itu kertas HVS kita gambari seteng elem. Kita tulis hope, artinya harapan. Kita hiasi harapan kita dengan manik-manik atau kertas yang sudah kita lubangi dengan preparator. Kemudian kita lem. Nih, kita lem. Kita tempelkan kertas warna-warni itu. Anak-anak bisa juga bukan kertas warna-warni, tapi manik-manik. Manik-manik yang indah-indah untuk membuat. Nanti jadilah harapan kita ceria, indah seperti ini. Selamat mencoba. Nanti sore bisa dititipkan orang tua yang pergi ke gereja, dititipkan Pak Ari atau Pak Sugi. Selamat mencoba untuk anak Immanuel. Sekarang aktivitas untuk anak-anak Kanaan dan Bethlehem. Nah, kalau tadi anak-anak Immanuel dengan menghiasi harapannya dengan manik-manik, anak Bethlehem dan Kanaan membuat puisi. Nah, lihat puisinya seperti ini. Dari atas ke bawah kita tulis harapan. Kemudian setelah itu kita buat puisinya. Harapan, lihat, hidup ini adalah indah. Aku berserah pada Tuhan. Resah hatiku, aku tetap mengandalkan Tuhan. Jadi anak-anak Bethlehem dan Kanaan, buatlah puisi yang terbentuk dari kata harapan. Nanti sore atau minggu depan kita kumpulkan lewat mama atau papa, dititipkan di gereja. Akan saya pasang di gereja dan akan saya nilai. Tolong bisa juga di-share grup warta sekolah minggu. Selamat mencoba membuat puisi harapan. Selamat pagi. Oh ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini, aktivitasnya jangan lupa dikerjakan dan dikirim di grup ya. Sekarang mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah sertai, lindungi dari awal, pertengahan hingga akhirnya acara kebaktian pada minggu pagi hari ini. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tolong lindungi dan sertailah hingga selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik semua, terima kasih sudah mengikuti kebaktian pada minggu pagi hari ini. Bye bye, jumpa minggu depan.